Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Ya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat dalam menghadapi pembelajaran online ya. Jadi di pertemuan kita kali ini, di tahun baru ini, semester baru ini, ternyata kita nggak jadi tatap muka, kita tetap belajar online gitu. Nah, semoga tidak mengurangi semangat belajar kita ya. Meskipun kita nggak tatap muka, tapi insya Allah dengan menonton video seperti ini, walaupun ibu juga nggak ngajar di kelas, kalian bisa kayak seolah-olah diajar sama ibu gitu, di depannya ada ibu gitu ya, karena kan wajah ibu juga terlihat kan. Oke, nah hari ini kita mau masuk materi baru, yaitu tentang apa? Nah, apa yang terlintas dalam benak Anda dan benak kalian ketika mendengar kata relasi? Ya, jadi nggak jauh berbeda dengan kata relasi yang kita kenal sehari-hari. Kata relasi dalam matematika dapat diartikan sebagai hubungan. Dalam kehidupan kita sehari-hari sangatlah baik bagi kita untuk membangun hubungan baik kepada siapapun. Perbedaan bukanlah alasan bagi kita untuk terpecah belah. Nah, jadi di matematika pun relasinya juga disebutnya artinya hubungan gitu. Ya, jadi seperti yang sudah pernah Ibu katakan juga, kalau matematika itu sebenarnya relevan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Dan aktivitas matematika yang jadi sebenarnya manusia itu sudah setiap harinya tanpa disadari melakukan aktivitas matematika gitu, kegiatan matematika gitu ya. Dan bahkan dari dia baru lahir pun dia sudah melakukan aktivitas matematika, sudah melakukan kegiatan matematika. Nah, apa? Berhitung? Bayi baru lahir belum bisa berhitung ya, tapi apa relasinya? Kalau kita lihat dari diagram panah ini, kalau bayi dia ketika mau makan lapar, dia ngelakuin apa? Nangis, ya kan? Terus
mau buang air nangis. Nah, itu sama aja, dia juga sudah melakukan relasi hubungannya dari himpunan A-nya ini maka haus, lapar, terus pengen buang air, sakit perut kayak gitu-gitu. Di sini hubungannya menangis gitu ya. Jadi itu sudah melakukan relasi, atau misalkan itu aktivitas yang dilakukan sendiri, atau misalkan hubungan dengan bayi dengan ibunya gitu. Nah, jadi itu artinya baru lahir pun manusia sebenarnya melakukan aktivitas matematika, yaitu relasi ya. Nah, untuk menyatakan relasi dari dua himpunan tadi, yang pertama ini disebut diagram panah. Lalu bisa dinyatakan juga dengan diagram kartesius. Ya, diagram kartesius ini yang ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, jadi kalau diagram panah dia ada himpunan A sama himpunan B. Nah, kalau di diagram kartesius, A-nya di sini sebagai yang di sumbu X. Jadi di sumbu X dipasangkan ke Y gitu. Berarti ini satu pasangannya 2 gitu ya. Nanti 2 di X pasangannya 3 di Y kayak gitu. Nah, jadi berarti ini menghubungkan dari X ke Y kalau di diagram kartesius. Nah, lalu ada lagi menyatakan relasi itu dengan cara himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan itu penulisannya seperti ini. Ditutup sama kurung kurawal dulu di luarnya ya. Ini kurung kurawal ya namanya, kalian udah tahu kan? 2,4, 3,5, 4,6, 5,7. Nah, yang di dalam kurung ini berarti dia melakukan suatu relasi. Artinya 2 dihubungkan dengan 4 gitu ya. Nah, ini atau penulisannya 2 ini sebagai X-nya, 4-nya sebagai Y-nya. Pasti selalu seperti itu, X, Y gitu. Atau kalau dalam nyata seperti ini, dinyatakan diagram panah jadinya A, B gitu ya. Jangan sampai kalian menyatakan relasi itu kebalik gitu ya. Nah, ini contoh soal. Nyatakan relasi berikut dalam diagram panah dan pasangan berurutan. Nah, kita lihat ayam, kambing, harimau, kucing, kerbau, ular. Di sini ada bilangannya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dipasangkan apa ya kira-kira tuh? Ayam angkanya 2 itu menyatakan apa ya? Kalau banyaknya kepala, semuanya kepalanya 1, ya kan? Kalau banyaknya bulu, nggak mungkin ayam bulunya kita hitung. Berarti yang paling bisa kita hitung apa? Kaki ya, jumlah kaki. Nah, maka kita lihat nih, ayam kakinya 2. Nah, berarti ayam dihubungkannya ke 2. Lalu kambing kakinya 4 dihubungkan ke 4. Harimau 4, kucing 4, kerbau juga 4 kakinya, semuanya dihubungkan ke angka 4 di himpunan B. Lalu ular tidak mempunyai kaki, maka himpunannya ke 0 gitu ya. Nah, nggak ada kan hewan yang kakinya 1 ataupun 3. Nah, oke. Nah, itu dinyatakan dalam diagram panah. Kalau misalkan dalam himpunan pasangan berurutan, jadi penulisannya seperti ingat ya tadi. Himpunan pasangan berurutan itu penulisannya A, B atau X, Y. Jadi ini A-nya, ini B-nya, maka nulisnya ayam, 2, tutup kurung, kambing, 4, tutup kurung, harimau, 4, kucing, 4, kerbau, 4, ular, 0, ditutup lagi sama kurung kurawal gitu ya. Jadi penulisan himpunan pasangan berurutan seperti itu. Nah, jangan sampai kalian kebalik nulisnya 2, ayam kayak gitu, malah jadi salah ya. Atau kalau ini kan masih dalam kata-kata ya, gampang, tapi nanti kalau angka semua, jangan sampai kalian kebalik-balik aturan 1,2 tapi misalnya 2,1 gitu ya. Nih kayak ini tadi nih, harusnya kan ini 2,4, nanti kalian jangan sampai nulisnya 4,2 gitu. Nah, di sini ada kata-kata apa tadi? Bangkit karakter. Latihan adalah cara terbaik untuk mematangkan pemahamanmu. Kamu bisa berlatih dengan mengerjakan soal bersama dengan temanmu, namun lebih baik jika kamu berlatih secara mandiri. Nah, jadi nanti kalian coba lihat, ini kan contoh soal ya. Nanti kalian lihat ada latihan soal, coba kalian gambar diagram panahnya, diagram himpunan berurutannya, dan diagram kartesiusnya gitu ya. Nah, ini soal latihannya. Kita lihat, diketahui relasi berikut. Nyatakan himpunan pasangan berurutan tersebut ke dalam diagram panah dan diagram kartesius. Nah, jadi kalau diagram panah berarti kalian bikin himpunan 2 ya, lingkaran ada A sama B. Nah, ingat ini penulisannya nih yang sebelah sini
selalu penulisannya A, B. Jadi yang di sebelah kiri ini di himpunan A, berarti 2, 3, 4, 5 itu di himpunan A, susun ke bawah nulisnya, lalu di himpunan B nya yang di sebelah kanan. Kalau di diagram kartesius, yang di depan sebagai X nya, yang di belakang sebagai Y nya, berarti ini X nya 2, Y nya 0 gitu ya. Nah, sama A juga nggak apa-apa, di dalam koordinat kartesius nanti kalian tandain aja X nya A, B gitu ya. Coba kalian kerjain soal latihan ini di buku catatan kalian, atau kita bahas aja deh sedikit, ibu kasih contoh ya. Nah, jadi kalau misalkan diagram panah, kita bikin lingkaran dulu 2. Oke, ini adalah himpunan A. Lalu ini adalah himpunan B. Nah, di sini berarti A-nya yang bagian depan nih. 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, terus yang di B-nya 0, 1, 2, 3. Nah, berarti tinggal dipasangin deh. 2 ke 0, 3 ke 1, 4 ke 2, 5 ke 3 gitu ya. Terus kalau yang A sama B sama aja, berarti nanti jadinya ini ada A, terus ada B ya. Jangan lupa nulis himpunan A sama himpunan B nya. Lalu angkanya ada 1, 2, 3 ya. Berarti A dipasangin ke 1, B dipasangin ke 2, A dipasangin lagi ke 3, B dipasangin lagi ke 3. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Kalian salin ya di buku latihan ya. Nah, kalau diagram kartesius gimana? Sama. Pokoknya yang bagian A-nya tuh X-nya. Nah, ibu contohin yang ininya aja nih. Misalnya kan di sini ada A sama B. Ya udah kalian nulisnya A sama B aja di sumbu X-nya gitu. Jadi sumbu X itu tergantung soalnya. Kalau soalnya bukan angka, ya udah kalian nggak usah tulis angka gitu. Nah, di sumbu Y-nya baru deh ini yang angkanya 1, 2, 3. Nah, nanti kalian hubungin pakai titik-titik, nanti gambarnya bagus ya. Ini A-nya ke 1, B-nya ke 2, lalu B-nya dipasangin ke 3 sama A-nya ke 3 gitu. Oke. Nah, itu. Nah, sekarang kalau nomor 2. Diketahui himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 14. Buatlah relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan aturan kali 2. Nah, berarti nanti dia mintanya kalau nyatakan dalam diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Kalau diagram panahnya berarti gimana? Ini kan A-nya nih. Ya. Lalu ini B-nya banyak, B-nya lebih besar. Oke, B-nya ibu bikin agak panjang karena dia angkanya banyak. Nanti kalian tulis semua ya. Nanti yang bagus ya gambarnya. Nah, ini B-nya. Oke, A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, nggak muat. Oke, nanti kalian tulisnya yang rapi. Nah, terus kan di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini contohin aja. Nanti kalian lanjutin sendiri ya. Ngerjainnya di buku catatan aja, lanjutin sebagai biasanya ibu nulisnya latso kan. Nah, latihan soal atau soal latihan sama aja. Nah, dia mintanya nyatakan aturannya kali 2. Berarti 1 kali 2 berapa? 2. Berarti 1 dipasangnya sama 2. Tuh. 2 kali 2 4. Berarti 2 dipasangnya sama 4. Nah, gitu ya. 3 kali 2 berapa? 6. Berarti 3 dipasangnya sama 6. 4 kali 2 8. Dipasangnya sama 8 gitu. Nah, jadi ini disebut sebagai diagram panah. Nah, hasilnya gimana? Nanti kalian lanjutin lagi untuk yang 5, 6, 7-nya ya. Berarti kalau dalam himpunan pasangan berurutannya, nah, berarti
1,2. Ingat, himpunan pasangan berurutan itu selalu penulisannya A, B ya. 1,2, terus habis itu 2,4 gitu. Nah, terus habis itu selanjutnya lagi 3,6. Nah, dan seterusnya. Jadi kalian lanjutin ya. Nanti kalian lanjutin sendiri. Soalnya ini nabrak nih sama ada yang mikir. Ya, oke. Bisa ya. Nanti pokoknya Ibu akan cek latihan kalian. Nilai ini masuk ke nilai keterampilan. Kalau misalnya di skip-skip kayak begini doang, nanti nilai keterampilannya berkurang ya. Nah, oke, tadi itu adalah tentang relasi. Jadi relasi itu adalah hubungan ya, bisa dinyatakan dengan pasangan berurutan, diagram panah atau diagram kartesius gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi. Jadi, apakah itu fungsi? Fungsi jika terdapat dua himpunan, yaitu himpunan A ke himpunan B, maka fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B yang ditulis F A ke B, F.2 panah B. Nah, jadi ini notasi fungsi ya. Kalian harus ingat notasi fungsi seperti ini. Adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, jadi contoh di sini ada gambar nih. Apakah relasi di samping merupakan fungsi? Ini maka jadi relasi itu nanti terbagi lagi dia berupa fungsi atau bukan. Jadi tidak semua relasi dia adalah fungsi gitu ya. Tapi fungsi bagian relasi. Kayak misalkan DKI Jakarta, dia bagian negara Indonesia gitu. Tapi tidak semua daerah di Indonesia itu DKI Jakarta gitu. Atau misalkan ada orang yang dia tinggalnya dia daerahnya berasal dari DKI Jakarta gitu ya. Berarti dia orang KTP DKI Jakarta misal. Tapi dia warga negara Indonesia. Tapi ada orang yang KTP-nya Jawa Barat. Nah, dia warga negara Indonesia tapi dia bukan penduduk DKI Jakarta kayak gitu. Jadi ada suatu relasi yang bukan fungsi gitu. Nah, jadi kalau yang seperti ini dia fungsi atau bukan? Ya. Nah, kita lihat di sini relasi tersebut merupakan fungsi karena setiap anggota A dipasangkan satu kali ke anggota B. Jadi A-nya pasangin ke 1, B-nya ke 3, C-nya ke 2. Nah, ini disebut fungsi karena A dipasangkan satu kali. Ya, jadi fungsi itu cuma boleh dipasangkan satu kali, nggak boleh dua kali. Kayak misalkan tadi kalau di awal kita lihat ada contohnya. Nah, misalkan kayak ini. Si Taufik dia suka tinju, suka badminton. Okto suka tenis, suka basket. Ini relasi doang, bukan fungsi. Karena di A dipasangkan ke B-nya dua kali gitu ya. Jadi ini bukan fungsi gitu. Maka dia disebut fungsi jika A dipasangkan satu kali ke B gitu. Nah, terus Bu, tapi di B-nya ada yang nggak punya pasangan, nggak apa-apa. Atau misalkan di A-nya ada nggak punya pasangan, nah itu nggak boleh ya. Jadi pokoknya A harus dipasangkan satu kali. Misal di sini Ibu contohin lagi, Ibu tambahin. Ya, misal di sini ada D, lalu ada E misal. Si D dipasangin ke 4. Nah, ini masih fungsi ya. Tapi kalau E nggak punya pasangan, itu dia bukan fungsi gitu, karena dia tidak punya pasangan. Atau si E-nya dipasangin aja ke 3, boleh. Jadi fungsi itu pokoknya yang di A harus punya pasangan 1, nggak boleh nggak punya, nggak boleh 2 juga nggak boleh ya. Nah, jadi tapi kalau di B-nya 2 boleh, nggak ada pasangan juga boleh gitu. Oke, ini juga contoh fungsi yang Ibu tambahin barusan. Oke. Nah, sekarang ada soal latihan lagi. Dari himpunan pasangan berurutan berikut, manakah yang merupakan fungsi? Nah, kita lihat ini gimana taunya dia fungsi atau bukan. Ingat ya, yang di A dipasangkan tepat satu kali ke B. Oke, fungsi seperti itu. Nah, sekarang kita di A. Ini kan ingat ya, kalau pasangan berurutan berarti A, B penulisannya. Berarti ini A-nya 3, pasangin ke 5. Oke, 3 sama 5. 2 sama 7, 4 sama 6, 5 sama 7, min 5 sama 3. Oke. Nah, di sini di A-nya ada yang sama nggak? Nggak ada kan? Nah, berarti dia semuanya dipasangkan tepat satu
kali, sehingga dia merupakan fungsi gitu. Oke. Walaupun Bu ini B-nya 7-nya ada 2 kali nih Bu, nggak apa-apa ya. Tadi yang udah Ibu bilang di B itu boleh 2 kali, itu boleh gitu. Kalau jadi seperti itu ya istilahnya ya. Nah sekarang kalau ini A dipasangin sama 5, B dipasangin sama 6. Si A punya pasangan lagi 7, si B punya pasangan lagi 8. Berarti ini bukan fungsi gitu ya, karena di himpunan anggota A mendapat dihubungkan ke B itu 2 kali gitu. Jadi nanti kalian tulis alasannya di buku kalian gitu ya, seperti apa alasannya, tadi udah disebutin. Nah sekarang nomor 2, diketahui fungsi A ke B dengan fx sama dengan x kuadrat plus 5. Jika himpunan A-nya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, tentukan himpunan semua pasangan terurut. Nah, kalau ini gimana cara ngerjainnya? Nah, tadi ya, ingat ya, anggota himpunan A di diagram panah, kalau mau kita gambar ke diagram kartesius, dia sama dengan X. Maka berarti yang A-nya ini semua kita masukin ke dalam fx-nya. Nah, maka berarti kita cari satu-satu, nanti kita masukin ke dalam himpunan pasangan terurutan. Ini kan min 3 nih ya, f min 3, berarti kita tadinya dia fx jadi f min 3, berarti x nya ganti jadi min 3 ya. Min 3 kuadrat ditambah 5. Nah, berarti berapa? Min 3 kuadrat tambah min 3 kuadrat 9, tambah 5 14. Oke, kayak gitu ya. Berarti lalu selanjutnya min 2 kuadrat tambah 5. Nanti kalian tulis sendiri lanjutin ya. Nanti kalian tulis sendiri lanjutin di buku catatan kalian. Min 2 kuadrat berarti 4 tambah 5. Berarti ini jadinya 9. Oke. Kalau yang dia min 2, dia jadinya 9. Lalu kalau yang dia min 1 kuadrat tambah 5. Min 1 kuadrat 1 tambah 5, 6 ya. Berarti ini jadinya 6. Lalu kalau yang dia 0 kuadrat, 0 tambah 5, 5 gitu. Nah, lalu 1 kuadrat tambah 5, 1, 2, 3 sama ya. Berarti ini hasilnya sama nih nantinya jadinya. Nah, berarti himpunan pasangan terurutannya gimana? Ingat, pakai kurung kurawal min 3, 14 ya. Terus kalian tutup kurung, kasih koma, terus bikin kurung lagi min 2, 9. Oke, tutup kurung, koma. Nah, seterusnya kalian lanjutin lagi ya. Jadi pokoknya nanti Bu akan lihat di buku catatan kalian ngerjainnya dilanjutin terus atau enggak, dikerjain atau enggak latihannya ya. Yang penting Bu udah jelasin nih caranya, kalian lanjutin sendiri. Nah, masuk ke, jadi di fungsi itu ada istilah namanya domain, kodomain, dan range ya. Nah, kita lihat nih, ini kan diagram panah ya tadi disebutnya. Nah, di diagram panah ini kita lihat himpunan A disebut domain fungsi F atau daerah asal. Jadi yang awal ini disebut daerah asal atau domain. Lalu ketika dipasangkan disebutnya daerah kawan atau kodomain. Ya, daerah asal, daerah kawan, domain, kodomain. Nah, pasti kalian sebenarnya sih waktu SMP harusnya udah pernah dengar ya. Nah, himpunan semua Y anggota B yang merupakan peta dari X anggota A disebut range suatu fungsi F atau daerah hasil ya. Jadi himpunan semua, jadi nanti kita himpunannya nih. Nah ya, berarti coba kalian sebutkan domainnya apa. Berarti domainnya min 1, 0, 1, 2, 3. Kalau domainnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semua ya, daerah kawan. Jadi jangan kodomain itu yang dipasangin doang, salah. Lalu range, nah baru himpunan semua yang merupakan peta dari X. Nah, range-nya yang mana? Range-nya hanya 0, 1, 3, 9 gitu ya, karena yang merupakan peta
yang merupakan fungsi dari himpunan A gitu. Jadi kalau kodomain semua masih disebut kodomain, tapi kalau ratio itu sudah yang dapat dipasangkan aja gitu ya. Jangan sampai nanti kalian ngebedainnya bingung, karena nanti pasti ada soal seperti ini. Oke. Nah, daerah asal fungsi atau domain. Nah, sekarang ini kan tadi dalam diagram panah nih. Gimana kalau misalkan di dalam bentuk soal fungsi seperti ini, yang mana ya yang domainnya gitu ya. Nah, suatu fungsi f dipetakan A ke B dengan daerah asal A dengan anggota himpunan bilangan real. Namun, tidak semuanya terdefinisi pada semua bilangan real. Jadi, nggak semua ya. Misalnya kan ini daerah asal fungsinya fx sama dengan akar x kuadrat min 4. Nah, di sini kita lihat fx itu akan terdefinisi jika nilai di dalam akar lebih dari sama dengan 0. Terdefinisi itu artinya dia mempunyai nilai ya. Kayak misalkan akar 2 ada nilainya, akar 0 ada, akar 1 ada, tapi akar min 4 nggak ada gitu. Maka yang di dalam akar itu semuanya harus lebih dari sama dengan 0, nggak boleh bernilai negatif. Maka cara mencari domainnya, kita bikin yang di dalam akarnya x kuadrat min 4 dibuat lebih dari 0, lalu kita faktorkan, didapatkan hasilnya x sama dengan min 2 dan x sama dengan 2. Nah, oke. Lebih dari 0, kalau lebih dari 0 berarti ambilnya yang positif. Ini kita uji pakai garis bilangan ya, uji pakai garis bilangan, masukin 0 aja nih di tengah. Kalau masukin 0, x-nya berarti jadinya min 4 lebih dari 0. Min, berarti ini negatif kan? Nah, berarti kita ambil plus. Ingat ya, udah belajar semester 1 tentang menguji garis bilangan negatif positif, tinggal kalau udah dapat tengahnya min, berarti kanan kirinya plus, selang-seling. Nah, berarti dia ambilnya yang lebih dari 0. Lebih dari 0 kan positif, maka yang diambil yang positifnya aja, yaitu x kurang dari min 2 atau x lebih dari 2. Ke kiri kurang dari, ke kanan lebih dari gitu ya. Jadi ini domainnya. Tidak semua terdefinisi pada semua bilangan real. Jadi ini disebut domain ya. Pakai kurung kurawal penulisannya. Nanti di ulangan harian atau PTS atau PAS ini ada soal seperti ini ya. Makanya kalian benar-benar nih, kalau yang udah bangun nanti di soal ada, nah itu kalian baru mulai catat ya. Lalu contoh nomor 2, fungsi gx daerah asal ya. Daerah asal berarti domain kan. Nah, 2 per x kuadrat min 2x plus 1. Gx akan terdefinisi jika nilai penyebut tidak sama dengan 0. Ini semester 1 juga udah dibahas ya. Kalau fungsi pecahan, penyebutnya nggak boleh 0 gitu. Karena bilangan berapapun yang dibagi 0, dia tidak terdefinisi. Nggak tahu berapa gitu ya. Nah, maka di penyebutnya x kuadrat min 2x plus 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti kalau kita faktorin, dia jadinya min x min 1 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Dapat x-nya 1 kan. Nah, berarti x tidak boleh sama dengan 1 gitu. Itu cara mencari domain ketika penerapannya di bagian fungsi yang sudah diketahui fungsi aljabarnya. Oke. Nah, sekarang sifat-sifat fungsi. Oke. Sifat fungsi ini ada terbagi 3, yaitu ada surjektif, injektif, dan bijektif ya. Fungsi f ke a ke b disebut fungsi jika dan hanya jika untuk setiap y anggota b terdapat x anggota a, sehingga y sama dengan fx. Nah, jadi maksudnya pokoknya jika setiap b terdapat x a. Jadi pokoknya kalau yang di b ini dia terdapat himpunannya gitu, ada di sini nih gitu, di b-nya ada. Kalau misalnya ada satu di b yang gak ada pasangan di a, berarti dia bukan surjektif. Kalau ada 2 begini dapat pasangan, boleh, dia juga surjektif ya. Lalu kalau injektif, f dari a ke b disebut fungsi injektif jika terdapat x1, x2 anggota a dengan x1 tidak sama dengan 2, sehingga, nah jadi ini maksudnya gimana? Artinya satu-satu, jadi si b ini dia cuma punya pasangan satu di a, jadi nggak boleh 2 kali kayak gini nih. Tapi ada yang nggak punya pasangan, boleh gitu ya, paham ya bedanya. Jadi kalau di surjektif dia boleh 2,
tapi nggak boleh nggak ada pasangan. Kalau di injektif dia boleh nggak ada pasangan ya, tapi dia dua boleh juga. Oke, nah kalau yang bijektif fungsi satu-satu, nah ini artinya jika dan hanya jika fungsi f adalah fungsi satu-satu. Jadi dia ya A sama B pasangannya sama-sama satu gitu ya, B dipasangnya satu, nggak boleh ada yang dua, ataupun di B juga nggak boleh nggak ada pasangan gitu. Jadi injektif ini bukan surjektif, bukan injektif gitu. Oke, kalau di surjektif ada yang dua pasangan, kalau di injektif B-nya ada yang nggak punya pasangan. Tapi kalau di injektif B-nya harus punya satu, A-nya juga satu-satu. Kalau misalnya A-nya ada yang enggak mah dia bukan fungsi, kan tadi cuma relasi doang. Atau A-nya ada yang dua, dia juga bukan fungsi gitu ya. Nah, itu adalah ini fungsi injektif. Sehingga fungsi bijektif ini disebut juga sebagai korespondensi satu-satu ya. Jadi korespondensi satu-satu ada pemetaan yang memasangkan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain yang berbeda. Nah, tepat satu yang berbeda. Jadi satu nih pasangin ke sini, udah dipasangin ke Bali, ya udah beda, yang si Jaipo nggak boleh ke Bali lagi gitu ya. Nah, dengan syarat jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Jadi ini jumlahnya ya mau nggak mau harus sama. Kalau beda kebanyakan A-nya, nanti di B dapatnya 2, jadinya surjektif. Atau di A lebih sedikit, di B-nya nanti nggak punya pasangan, berarti nanti jadinya apa? Injektif gitu ya. Jadi bijektif itu ya harus punya sama anggotanya gitu ya. Itu syaratnya. Oke, itu jenis fungsi. Sekarang kita masuk ke fungsi kuadrat. Ya. Nah, di sini ada Gx sama dengan x kuadrat min 2x plus 3. Nah, fungsi di atas disebut fungsi kuadrat karena pangkat tertinggi variabelnya yaitu suku x pangkat 2. Ya, sudah pernah Ibu bahas kan waktu semester 1 juga Ibu bilang, oh ini disebut fungsi kuadrat karena dia pangkat 2 gitu, ya. Nah, sekarang grafik fungsi kuadrat itu ada dua macam, ada yang fungsi kuadratnya ax kuadrat yang pertama, nanti yang kedua kita lihat bentuknya seperti apa ya. Nah, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat sebenarnya udah pernah Ibu singgung juga di semester 1, makanya Ibu jelasinnya agak sedikit cepat aja ya. Grafik y sama dengan ax kuadrat adalah sebuah parabola dengan titik puncak O 0,0 karena dia di sini nggak ada tambahannya plus bx plus c-nya itu nggak ada. Tapi kalau ada tambahan plus bx plus c-nya, ya dia titik puncaknya belum tentu di 0,0 gitu ya. Sumbu simetrinya adalah sumbu y dan persamaan x sama dengan persamaan x sama dengan 0. Ingat kemarin cara nyari sumbu simetri semester 1, ya udah kita bikin x-nya sama dengan 0. Nanti masukin dapet y-nya berapa gitu ya. Nah, lalu jika A-nya lebih dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Ingat ya, kalau A-nya lebih dari 0, dia bentuknya U, buka ke atas. Sehingga kalau buka ke atas, dia punya titik puncak di bawah, maka disebutnya titik puncak terendah atau minimum. Ya. Lalu kalau dia A-nya kecil dari 0, berarti negatif nih depannya, misalnya min 2x kuadrat misal. Berarti kalau negatif, dia terbukanya ke bawah, maka sehingga kalau terbuka ke bawah, dia punya puncaknya nih ya, maka dia punya berarti disebutnya titik maksimum gitu. Oke. Nah, ini fungsi kuadrat bentuk yang kedua ya yang Ibu bilang. Jadi ada yang bentuknya A dalam kurung x min h dikuadratkan ditambah k. Ya, sifatnya bagaimana? Sifatnya adalah dia punya titik puncak dan titik ekstrimnya di h, k. X-nya h, y-nya k, titik puncaknya. Ya, sumbu simetrinya x sama dengan h. Nilai ekstrim atau nilai puncaknya y-nya sama dengan k, nilai puncak. Ya, udah kan karena titik puncak kan. Titik puncak x, y. X-nya h, y-nya k. Ya udah berarti sumbu simetrinya itu kan, kalau sumbu simetri kan gini. Ya. Oke, ini kan parabola nih. Oke, sumbu simetri itu kan yang gini kan, yang ada puncaknya tuh. Ya, Ibu gambar pakai mouse miring-miring ininya. Nah, ya ini puncak. Nah, berarti ini garis ini tuh adanya di ini kan sumbu x, lalu ini sumbu y gitu kan. Nah,
Jadi di sini dia berarti H, di sini sumbu simetrinya di H-nya X sama dengan H itu sumbu simetri. Puncaknya Y sama dengan K, ini yang kesini Y-nya sumbu Y gitu ya. Oke. Nah, lalu sama seperti yang parabola bentuk tadi, kalau dia A-nya terbuka, A-nya lebih dari 0, dia terbuka ke atas sehingga dia punya nilai titik minimum. Lalu kalau A-nya kecil dari 0 atau negatif, dia terbuka ke bawah sehingga dia punya titik maksimum. Sifat itunya sama ya. Nah, contohnya tanpa gambar nih ya, kita bisa lihat, bisa mencari, bisa menentukan koordinat titik puncak minimum atau maksimum ya dia, persamaan sumbu simetri dan nilai ekstrim minimum atau maksimum. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini negatif nih depannya. Nah, berarti ini A-nya min 1, H-nya 6, K-nya 5 ya. Karena A-nya negatif kurang dari 0, maka dia terbuka ke bawah sehingga dia punya titik maksimum ya. Oke, lalu titik maksimumnya H, K, H-nya 6, K-nya 5, berarti 6,5 sehingga bisa kita dapat nilai maksimumnya Y-nya sama dengan 5, sumbu simetrinya 6 gitu ya. Berarti kalau misalkan bisa kita gambar, dia kan kebuka ke atas tuh, terbuka ke bawah ya kan. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Oke, ini sumbu simetrinya di X-nya sama dengan 6, lalu di Y-nya sama dengan 5, Y maksimum gitu. Jadi ini titik puncak ya, puncaknya di 6,5. Oke, kebayang ya? Kalau misalkan bingung, nanti kalian sambil ngerjain latihan boleh sambil nanya sama ibu seperti biasa, mau via chat atau nanti minta video call boleh ya. Nah, sekarang kita cara menggambar sketsa grafik. Cara menggambarnya ada dua cara. Yang pertama itu bisa menggunakan titik koordinat fungsi, dan kedua menggunakan karakteristik fungsi kuadrat. Nah, kalau yang karakteristik fungsi kuadrat ini sebenarnya udah Ibu pernah jelasin waktu semester 1 ya. Nah, nanti yang kayak gimana sih Bu? Nanti kita review sedikit. Oke, tapi karena udah pernah Ibu jelasin, Ibu anggap kalian masih ingat, jadi ngejelasinnya agak cepet ya. Nah, sebelum kita lihat menggunakan titik ini kayak gimana, kita lihat dulu. Menggambar grafik terkadang memang memakan waktu cukup lama. Namun dengan ketekunan kalian akan terbiasa menemukan cara kalian sendiri. Jadi nanti kalian bisa, oh Bu, saya nyamannya nyari ini nih Bu, nyari titik koordinat fungsinya. Atau Bu, saya lebih nyaman pakai karakter deh Bu, lebih cepet gitu ya. Jadi tergantung kalian yang mengukur sendiri, kalian lebih terbiasa cara yang mana gitu ya. Dengan mensketsa grafik, tak jarang kalian akan terbantu dalam menemukan penyelesaian dari fungsi. Nah, ini cara pertama, menggambar grafik fungsi dengan menentukan titik koordinat fungsi. Jadi pertama kita tentuin titik koordinat fungsinya dulu. Lalu menggambar titik koordinat yang pada bidang Cartesius yang udah kita dapat. Lalu gambar deh grafik fungsinya. Ya. Contoh, misal gambarlah grafik fungsi X kuadrat. Nah, jadi maksudnya nyari titik koordinat itu, langkah pertama sembarang nilai X. Kalian pilih nih, mau nilai X-nya berapa aja. Kalau dia di sini min 2, 1, 0, 1, 2, 3 gitu. Semakin banyak titik yang kalian peroleh, semakin bagus gambarnya. Atau mau dikit doang, sampai 2 doang di sini boleh nggak? Boleh gitu. Minimal sih 4 biasanya kalau pakai kayak gini. Jadi kalian harus cari titiknya 4. Usahain ada yang di tengahnya 0. Jadi kayak nilainya X-nya ngebalik gitu loh. Min 2, min 1, 0, balik lagi 1, 2 gitu ya. Nah, ini kita masukin deh, substitusiin ke fungsinya X kuadrat. Ya udah berarti min 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0. Nah, kita dapat titiknya min 2,4, min 1,1, 0,0, 1,1, 2, nah. Dari ini nih, kita baru gambar titik yang diperoleh ke tabel nih. Jadi tadi kan kita udah dapat nih min 2,4, min 1,1, lalu 0,0 tadi kan, lalu 1,1, 2,4, 3,9. Tinggal kita gambar deh gitu. Makanya kenapa sebaiknya 5 titik dari min 2 sampai 2 biar ketemu titik balik gitu ya. Oke. Nah, ini cara mencari menggambar
grafik fungsi kuadrat kalau kalian nguji pakai titik satu-satu. Terserah kalian. Bu, kayaknya gampang deh Bu, cuman ngitung 5 kali doang. Iya, karena dia fungsinya cuma x kuadrat ya kan. Gimana kalau fungsinya yang x kuadrat 2x kuadrat min 3x plus 4 misal. Berarti kalian masukin x-nya udah dimasukin, dikuadratin, terus dikali 2 ditambah 4 gitu kan. Lumayan juga ngitungnya. Nah, atau pakai cara yang kedua, yaitu dengan karakteristik grafik. Nah, seperti yang udah Ibu sebutkan tadi, ini pakai cara waktu semester 1 udah Ibu jelasin, yaitu dengan cara kita cari titik puncaknya, kita cari sumbu simetri, kita cari nilai ekstrimnya, ya, Y maksimum, Y minimum. Nah, nanti habis itu tinggal kita gambar. Nah, ini udah pernah Ibu jelasin ya. Kalau misalkan kalian lupa, ya udah kalian cek lagi videonya di sini ya. Nanti tinggal kalian gambar lihat ulang aja, nggak perlu Ibu jelasin lagi karena durasinya panjang juga nanti kalian nonton video ini buat ngejelasin gambar grafik doang ya. Nah, oke. Di sini ada soal latihan. Jadi ada fungsi kuadrat tuh kan, x kuadrat plus 2x min 5. Nah, daerah asalnya min 4 sampai 3. Nah, daerah hasilnya apa? Ya, berarti kan kalau daerah asal min 4 sampai 3, berarti kan daerah asalnya itu nanti min 4, terus habis itu min 3, terus min 2, terus min 1, 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini daerah asal atau apa tadi namanya? Domain. Nah, daerah hasil itu range ya. Nah, jadi berarti ini kalian masukin nilai x ini ke fungsinya ke sini ya, masukin berarti min 4 kuadrat ditambah 2 kali min 4 dikurang 5 berapa. Nah, itu nanti adalah daerah hasilnya kalian tulis ya, kerjakan di buku catatan aja. Oke. Lalu yang kedua, gambarlah grafik dari fungsi berikut, kemudian tentukan daerah asal dan daerah hasil. Nah, ini kalian gambar, kalian boleh mencari, oh ini soalnya sama semua ya, x kuadrat min 2x plus 5, ya udah. Berarti kalian kerjain satu aja, gambar nih grafiknya seperti apa. Boleh pakai nyoba pakai titik satu-satu kayak gini tadi cara pertama, atau pakai karakteristik ya, nyari titik puncak, terus sumbu simetri, habis itu dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah gitu ya. Nah, oke. Kalian coba kerjain di buku catatan aja, nanti Ibu akan periksa buku catatan kalian bener-bener ada berapa tuh berarti tadi soal latihannya ya. Pokoknya setiap ada soal latihan kayak gini, kalian nyatet soalnya, kalian pause dulu aja videonya ya. Oke. Nah, ini menggambar sketsa grafik itu, jadi kalau ada bentuk fungsi kuadratnya, kita menentukan karakteristik, kita gambar gitu kan. Nah, nanti dapatlah grafiknya. Atau ada lagi udah ada gambar nih. Nah, kalian suruh nyusun fungsi kuadratnya ya. Contoh, susunlah fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu x di 1,0 dan 5,0 serta melalui titik 3,8 ya. Nah, berarti di sini grafik fungsi kuadratnya kita bisa dapatkan di sini ada titiknya x1 sama x2 nih, 1,0 sama 5,0. Nah, ini kita pakai grafik fungsi kuadrat itu memiliki sifat seperti ini. Y sama dengan A dikali X min X1, X min X2. Nah, masukin X1 sama X2 nya ya, tadi kan X1 nya 1, X2 nya 5, masukin. Nah, udah sampai sini baru kita melalui titik 3,8. 3 nya X, 8 nya Y, karena X, Y kan. Nah, berarti masukin dari rumus ini, masukin X, Y-nya 8, X-nya 3. Nah, kita dapat A-nya. Kalau udah dapat A-nya, balikin lagi ke sini. Berarti A-nya min 2 kali X min 1, X min 5. Tadi kan X1 sama X5-nya. Nah, ini kita kaliin, lalu dapatlah grafiknya. Ya, dapatlah
bentuk fungsi kuadratnya maksudnya ya, berapa persamaan kuadratnya. Nah, dari sini inilah hasilnya gitu ya. Jadi kalian ingat ini adalah rumusnya. Ya, itu adalah rumusnya untuk mencari grafik persamaan fungsi dari grafik yang diketahui ya. Kalau dari gambar gimana? Ya misalkan ada gambar fungsi dia memotong di x-nya 1, y-nya 5, terus titik 3,8. Berarti itu gambarnya kayak gimana? Nah, kalian bisa lihat dari gambar sebenarnya. Ya, ini tuh kan maksudnya begini gambarnya. Nih ya. Ibu gambar agak lurus sedikit. Oke, ini 1, ini 5, memotong di 1,5 serta melalui titik 3,8. Nah, dia melalui titik 3,8. 3,8 itu yang mana? Nah, misalkan 3,8 di mana sih? Ya, nanti kalian gambar, misalnya ada gambarnya tuh, ya udah kalian gambar deh. Oh, kalian lihat, oh dia melalui titik ini nih. Ya udah, nanti kalian tinggal masukin ke rumus ini aja ya. Oke, ingat-ingat nih rumusnya dicatat untuk mencari persamaan fungsi kuadrat ya. Oke. Nah, sampai sini pembahasannya relasi dan fungsi sampai sini dulu. Sampai tadi di apa itu relasi, apa itu fungsi, terus fungsi itu ada 3 macam, lalu ada injektif, bijektif, surjektif gitu kan. Nah, lalu sama ada fungsi kuadrat ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas operasi fungsi. Kalau operasi berarti penjumlahan, perkalian gitu, komposisi, inverse kayak gitu nanti di pertemuan selanjutnya ya. Yang penting kalian pahamin ini dulu. Terus kalian kerjain latihannya di buku catatan kalian. Kalau ada yang mau ditanyain, silahkan kalian tanyain ke ibu via Japri boleh atau lewat grup ya. Atau mau request bu nanti ada video call bu jelasin saya nggak ngerti boleh ya. Oke. Nah sampai sini dulu. Sebelumnya ibu ada kata-kata go down deep enough into anything and you will find mathematics. Jadi pergi sejauh apapun, sejauh yang cukup kalian sampai kemanapun, intinya kayak gitu ya, dan kamu akan menemukan matematika gitu. Jadi kayak tadi ibu bilang, dari bayi baru lahir aja sebenarnya udah ngelakuin aktivitas matematika tanpa kita sadari gitu ya. Nah jadi karena matematika itu adalah the queen of science. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Assalamualaikum.